Assalamualaikum boy semuanya. Apa kabar? Yang di sana mana suaranya? Semangat ayo semua, kita gemparkan panggung konser malam ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau bantu tolong aku? Apa sih? Blok. Oke teman semuanya, masih sehat lah ya. Haruslah selalu sehat karena kesehatan itu investasi yang baik. Meskipun reksadana jauh lebih baik. Ya. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Sound of Metal yang tentunya akan mengandung unsur musik. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja moshing. Gas shimilimilu. Pertama kita akan diperlihatkan si pemeran utama yang bernama Ruben yang sedang konser bersama teman-temannya dan dia memegang kendang. Ya drum dong. Di pagi harinya kehidupan masih berjalan normal, bangun dalam van miliknya, di samping wanitanya yang merupakan vokalis bandnya tadi, membuatkan minuman dan sarapan, berolahraga, menari bersama, bermain permainan puzzle, minum coklat panas, maling cawat tongkone, galah, blok. Sampai akhirnya saat Ruben dan teman-temannya mempersiapkan merchandise untuk dijual, dia merasa kehilangan pendengarannya sedikit demi sedikit. Lalu kita akan diperlihatkan lagi dia yang tetap bermain drum dan sudah merasakan pendengarannya yang melemah. Pagi harinya pun saat dia bangun tidur dan ingin melanjutkan rutinitasnya lagi, pendengarannya sudah sangat tidak berfungsi. Dia pun pergi ke apotek sekitar sana dan dia disarankan untuk bertemu dokter. Pergilah Ruben ke dokter yang dirujuk apotek tadi dan dites oleh dokter di sana. Lucunya saat si dokter bilang motor, dia malah mendengar molor. Dokter bilang kucing, dia dengarnya ikan. Saat dokter bilang patung, dia dengarnya payung. Ternyata dia bercita-cita untuk menjadi Haji Bolot dan ingin berperan di opera Van Java. Hasil tesnya pun keluar, dinyatakan bahwa telinganya hanya bisa mendengar 20% saja. Memang ada opsi untuk implan koklea yang biayanya mahal, itu pun tidak membantu sepenuhnya. Dokter pun menganjurkannya untuk menjauhi paparan suara keras karena pendengarannya yang sudah hilang tidak akan bisa kembali lagi. Ya, namun dia bandel dan terus menjalankan konsernya tanpa mendengarkan anjuran dokter. Sebenarnya udah jelas ya, jika sakit berlanjut hubungi dokter, bukan drum dong. Terlihat dia sangat tersiksa dengan itu, lalu dia keluar dan pacarnya yang bernama Lou pun mengikutinya. Akhirnya Ruben menjelaskannya ke Lou dan Lou sedih mendengarnya. Meskipun Ruben sudah menjelaskan jalan keluarnya dengan implan, Lou tetap tidak tega dan ingin menghentikan tur konser mereka yang sedang berjalan ini. Tapi Ruben tidak ingin menghentikan tur ini. Mereka pun menelpon manajernya dan meminta solusi. Mereka pun pergi ke suatu tempat anjuran manajernya yang merupakan komunitas tuli. Di sana mereka bertemu dengan Joe yang juga tuli dan dia sangat ramah. Semua orang di tempat itu juga menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Di sana Joe bertanya tentang Ruben yang seorang pecandu, narkoba apa yang dipakai, dan tentang masa lalunya. Joe pun menyarankan Ruben untuk tinggal di komunitas orang tuli ini dan dia menekankan bahwa di komunitas ini mereka memperbaiki otaknya bukan telinganya. Ruben pun tidak mau jika tidak tinggal di van miliknya, apalagi harus tanpa load dan tidak boleh bawa ponsel. Nanti disita guru BK nangis. Blok. Mereka pun kembali ke van mereka dan Ruben kembali membicarakan tentang konsernya untuk dilanjutkan meskipun agak sulit. Ruben ingin melanjutkannya karena dia yakin bisa mengumpulkan uang untuk operasi implannya. Pagi harinya tiba-tiba Ruben sudah mengamuk dan menghancurkan barang di dalam van karena dia tidak ingin kembali ke komunitas tuli tadi. Akhirnya Ruben dan Lou pun membahasnya. Lou tetap ingin Ruben menyembuhkan dirinya di komunitas tuli tadi agar Ruben dapat sembuh dengan cara mereka dan dia akan pulang ke orang tuanya. Namun Ruben tidak ingin berpisah dengan Lou, sedangkan Lou tidak ingin sakit Ruben bertambah parah.
Lo pun tetap akan pergi dengan naik taksi. Setelah perbincangan yang cukup panjang dan Lo minta Ruben untuk berjanji bahwa dia akan menyembuhkan dirinya di komunitas tuli tadi, Lo pun pergi. Akhirnya Ruben kembali ke tempat komunitas tuli tadi dan dia diantarkan Joe ke kamarnya. Lalu kunci van dan ponselnya disita dan akan dia cari apakah ada bokepnya atau enggak. Ya. Kayak kalian aja kolektor salam pramuka. Blok. Scene berpindah ke saat semua orang di komunitas itu berkumpul dan melakukan semacam sesi berkenalan dan bercerita dengan bahasa isyarat. Sumpah unik banget guys. Saat makan pun kita juga hanya akan mendengar suara benda mati yang saling bergesekan tanpa suara mulut sekalipun. Sumpah rasanya pengen ikut gitu loh dan ngerasain pengalaman kumpul bersama kayak gini, kayaknya seru gitu loh, sumpah. Oke, lanjut. Keesokan paginya Ruben diajak ke sekolah anak tunarungu di sana dan diajarkan menunjukkan simbol namanya, yaitu dengan posisi tangan begini. Lalu dia diajari bahasa isyarat dari bagian tubuh juga di sekolah itu. Seru deh ya kayaknya, kayak jadi pengen belajar bahasa isyarat gitu. Saat Ruben ingin makan bersama, dia menyelinap ke kantor dan memakai komputer di sana untuk mengecek emailnya yang dia ingin buka karena dia sangat rindu dengan Lo. Ya gimana ya, namanya juga kangen. Ibaratnya sang kekasih ada di belahan dunia lain. Apa ya biar lucu? Entahlah, lanjut. Lalu Joe berbicara empat mata dengan Ruben untuk mengatakan bahwa dia akan menyediakan ruangan khusus hanya untuk Ruben. Dan Ruben hanya harus melakukan dua hal, yaitu menulis dan duduk setiap hari. Ruben bisa bilang ke Joe saat dia merasa tidak kuat lagi melakukannya. Saat sudah di ruangan itu, Ruben pun malah mengamuk dan menganggap ini nggak jelas. Lah, disuruh nulis sama duduk aja ngamuk, apalagi disuruh emak beli gula. Pasti langsung kesurupan kayaknya. Ya, aing macan. Lanjut. Setelah merasa tidak betah hanya menulis dan duduk saja, Ruben keluar dan berkumpul dengan yang lainnya untuk menonton dancer. Namun Ruben dan seorang anak di sana merasa bosan dan ingin keluar. Saat sudah di luar, Ruben terlihat senang memukul-mukuli perosotan besi di sana, sedangkan si anak tadi menempelkan telinganya di perosotan itu dan terlihat adanya hubungan yang tidak terlihat namun terasa antara dua orang yang tidak bisa mendengar. Keesokan harinya Ruben sudah terlihat akrab dengan anak-anak di sana. Dia terlihat sudah bisa mengerti beberapa bahasa isyarat dan juga asik bermain bersama mereka. Ruben pun sudah bisa berhasil melihatkan huruf abjad dengan tangannya. Dia sangat senang dengan itu. Di hari lainnya Ruben kembali ke ruangannya dan kali ini benar-benar menulis beberapa tulisan dan tidak mengamuk lagi. Saat makan bersama pun dia sudah akrab dengan yang lainnya. Suatu hari Ruben pergi ke tempat Joe dan mengobrol di sana. Di sana Joe mengatakan bahwa Ruben sangat berarti bagi banyak orang di sana dan menawari Ruben untuk bekerja di sana dan menjalankan program Joe, namun Ruben tidak memberi jawaban. Setelah itu Ruben pergi menyelinap lagi untuk menggunakan komputer dan melihat kabar pacarnya si Lo. Baru-baru ini ternyata Lo sedang konser sendirian di Paris dan hanya sendiri ditemani alat-alat yang mungkin dia gunakan sebagai iringan musik. Ruben pun pergi ke van miliknya dan masuk dengan kunci cadangan yang ia siapkan. Di dalam ia bermain drum meskipun dia tidak bisa mendengarnya. Keesokan harinya dia mengajak salah satu teman komunitasnya untuk ke van karena Ruben ingin menjual semua barang yang dia punya. Setelah itu dia menyelinap kembali ke ruang komputer dan mencari info tentang dokter spesialis alat bantu dengar dan menjadwalkan untuk bertemu. Dari sini kita tahu kenapa dia ingin menjual semua barangnya, yaitu karena agar dia bisa segera melakukan operasi dan meninggalkan tempat itu meskipun sebenarnya dia sudah memiliki ikatan cinta dengan orang di komunitas itu. Bukan ke Amanda Manopo. Coks! Lanjut. Dia pun masih ingin menggadaikan van miliknya dan akan membelinya kembali dengan biaya 10% lebih. Lalu dia meninggalkan pesan ke Joe bahwa dia akan pergi sebentar dan akan kembali besok. Singkat cerita, Ruben sudah memulai operasi telinganya dan dia harus menunggu 4 minggu sebelum mengaktifkan ulang pendengarannya. Setelah operasi selesai, Ruben pun kembali dan menjelaskan ke Joe bahwa dia sudah mengoperasi telinganya.
Ruben pun juga meminta pinjaman uang untuk membeli kembali van-nya, tapi ya nggak jadi soalnya nggak enak dan merasa nggak akan dipinjemin juga. Bahkan saat Ruben minta tolong untuk tinggal dalam sebulan pun Joe tidak mengizinkannya karena Ruben sudah melanggar aturan di sana bahwa orang tuli bukanlah orang cacat dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Dia pun menjelaskan juga bahwa keheningan saat Ruben duduk dan menulis ibarat kerajaan Tuhan yang tidak akan meninggalkannya. Meskipun Joe sedih, dia harus menyuruh Ruben mengemasi barangnya pada hari itu juga. Terlihat Ruben pergi dan menyewa tempat sejenis penginapan di sekitar sana sampai dia mengaktifkan kembali pendengarannya. Sampailah di saat Ruben kembali ke dokter dan dia dipasangi alat di belakang telinganya untuk membantunya mendengar. Dokter pun menyalakan alat itu dan melakukan tes dan menyeting alat itu agar bisa sejelas mungkin. Meskipun diubah berkali-kali, Ruben tidak bisa mendengarnya dengan jelas dan suaranya seperti video call yang susah sinyal gitu. Dokter pun menjelaskan bahwa alat ini hanya bekerja seperti menipu otak untuk mendengar, tapi sebenarnya pendengarannya tidak akan bisa kembali. Jadi Ruben harus bisa membiasakannya. Ruben pun pergi ke rumah ayah Lou dan disambut ayah Lou langsung. Mereka pun mengobrol dan kita akan tahu bahwa dulu sebenarnya ayah Lou tidak suka pada Ruben dan sekarang jadi suka. Itu karena dulu saat ibu Lou pergi dengan Lou meninggalkan ayahnya sendirian, lalu ibunya bunuh diri. Lou pun kembali ke ayahnya dengan perasaan benci, namun Ruben datang dan memberi Lou tempat baru untuk dituju. Singkat cerita, Ruben menunggu Lou di kamarnya karena sebentar lagi Lou pulang. Sebenarnya itu adalah kejutan karena Lou tidak tahu kalau Ruben ke sana, namun saat Lou masuk kamar dan bertemu Ruben, terasa ada yang kurang di sini. Seperti rasa rindu yang dimiliki Lou tidak excited gitu loh. Ngerti ra excited lur? Ah dolan main slokang terus kok blok. Kita bisa lihat juga bahwa penampilan Lou sekarang lebih rapi dan anggun dari yang dulu. Karena malam itu ada pesta ultah ayahnya, di luar sangat ramai dan suara dari banyak orang terdengar sangat aneh di telinga Ruben. Lalu ayahnya meminta permintaan untuk bernyanyi dengan Lou dengan sebuah lagu yang dia buat untuk ibunya dulu. Suara Lou memang sangat indah meskipun dia biasa menyanyikan lagu metal. Namun terlihat Lou tidak bernyanyi dengan sepenuh hati dan terlihat terpaksa. Ruben pun menyadarinya dan melihat ada yang aneh. Setelah pesta selesai, Lou melepas bajunya dan bersiap untuk bobok dan beriwe bele-bele-bele dengan Ruben. Wir, wik, jos. Namun saat bercililililiu, Lou malah menangis dan tak tahu mengapa. Saat Ruben ingin mengajaknya untuk kembali tur, konser, dan membuat album lagi, Lou setuju namun tidak terdengar excited lagi. Wis, cari sik lah artinya excited kono wah. Tak hitung ping 3. Ji, ro, lo, wis, janjut. Ruben pun ikut sedikit menangis dan bilang ke Lou bahwa itu tidak apa-apa. Itunya itu apa bang? Ya ndak tahu kok tanya saya. Untuk sekarang saya nggak tahu kenapa dia mengatakannya, pokoknya habis itu mereka nangis bersama. Keesokan harinya Ruben memutuskan untuk pergi dari sana dan meninggalkan Lou. Fuck lah, sedih tenan kok ya ditinggal gitu loh. Saat di luar Ruben merasa aneh dan cenderung terganggu dengan suara yang ada di sekitarnya. Lalu Ruben melepaskan alat bantunya itu dan akhirnya dia pun merasa lebih baik dan tenang kembali. Camat, ending yang sangat membudekkan. Anjir, kok tamat saenake dhewe loh. Endingnya sedih banget waktu Ruben nangis bareng itu dan paginya ninggalin si Lou. Tapi saya masih belum mudeng sama ceritanya dan ternyata setelah saya browsing ternyata Ruben meninggalkannya karena dia merasa Lou sudah berubah dan tidak memiliki tempat lagi di hati Lou. Oh gitu, saya kira karena Bang Ruben beneran mau daftar opera Van Java. Cos! Untuk keseluruhan ceritanya sangat emosional, plotnya nggak ketebak dan memberi pengalaman menonton film dengan genre yang unik.
Tapi ya tolonglah buat paduannya, lanjutan si Ruben balik ke komunitas lama lah. Terus lo udah sama pria lain yang lebih kaya kek. Kalau mau bikin sedih itu jangan tanggung-tanggung lah, ini baru matanya berkaca-kaca, belum mewek juga. Blok. Oke, itu saja review untuk kali ini. Semoga untuk kedepannya saya menemukan film seru dan unik lainnya. Akhir kalimat, berakit-rakit ke hulu, berhulu-hulu ke rakit. Wassalam.